Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Tak terasa kita berada di paruh pertengahan bulan Ramadan. Ramadan tahun ini sesungguhnya lebih longgar, lebih mudah kita untuk berada pada satu kebersamaan tanpa disekat dengan jarak yang berjarak dan kewajiban-kewajiban yang sebetulnya bukan tuntunan agama Islam. Hari ini pastinya kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan waktu yang kita punya, dengan suasana kecenderungan hati kita untuk datang ke masjid dan acara ibadah Jumat hari ini, dan yang tentunya adalah kesediaan kita untuk menyimak khutbah yang akan disampaikan berikut ini. Khatib akan berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada kita semua. Judul khutbah kita kali ini adalah menata barisan umat, menyiapkan langkah perjuangan umat Islam ke depan. Menata barisan umat, ada apa? Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang tertata rapi. Umat Islam Indonesia sesungguhnya sejak awal reformasi sampai hari ini berada pada posisi yang semakin kehilangan kuadran. Hitungan saya ribuan bahkan lebih tokoh-tokoh Islam yang telah mati, baik karena sakit, disakiti, dibunuh, diracun, dan diperlakukan dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan penyelidikan secara proses-proses yang membuat kita memaklumi. Maka kita akan mulai dengan melihat situasi umat Islam. Judul kita pada kali ini adalah menata barisan umat. Kenapa barisannya? Kenapa mesti ditata? Karena jelas umat kita hari ini umat yang kehilangan kemampuan untuk menolak kezaliman musuh-musuh Islam. Mari kita ingat ketika dengan semena-mena digesernya tanggal tanggal Maulid dari tanggal yang sesungguhnya digeser sehari kemudiannya. Tanggal 1 tahun baru Islam pun begitu. Terlalu banyak hal-hal yang diperlakukan kepada umat Islam, diantaranya rancangan undang-undang pendidikan nasional yang baru itu akan menghilangkan diksi madrasah. Jadi kalau kita tarik terus menerus, musuh-musuh Islam itu mempertontonkan kemauan mereka, memperturutkan kemauan mereka, dan kita tidak punya tindakan apa-apa. Kita mulai dengan melihat suasana lokal. Secara lokal, secara kegiatan masyarakat yang saya juga ikut terlibat, melihat, bergaul, bergabung, adalah suasana apatis dan suasana ketakutan. Cuek, sebodoh amat, dan ternyata tersirat takut. Karena memang menurut data yang saya peroleh sampai hari ini, di seluruh Indonesia sekitar paling sedikit ada 2.200 orang dalam penjara. Yang kalau kita telisik sebab musababnya terlalu nggak jelas, terlalu sepele, dan kadang-kadang mengada-ada, dan tapi itu ada.
Tapi coba kalau kita lihat perlakuan-perlakuan yang dialami oleh orang yang berani membakar pesantren Muhammadiyah di Lamongan, orang yang berani mematahkan dan menggolok pelang Muhammadiyah, pusat dakwah Muhammadiyah di Cimetuk, Celuring, di Banyuwangi, ada perguruan Muhammadiyah di Mandailing, Natal, di Sumatera Utara, sampai 5 kali dengan waktu yang berbeda diserbu dan dilakukan perusakan-perusakan, sampai 5 kali. Dan sampai hari ini pelakunya tidak pernah mendapatkan perlakuan hukum yang memadai. Yang kedua, secara nasional, situasi umat Islam secara nasional hari ini adalah tindakan kriminalisasi, terorisasi, dan peminggiran peran umat Islam. Hampir lebih dari sekian banyak tokoh-tokoh publik, pucuknya itu bukan orang Islam. Kalaupun sudah dianggap Islam, tapi mulanya bukan Islam dan tidak jelas keislamannya. Wahai orang-orang yang beriman, diharamkan kepada kamu memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Selama kurang lebih memasuki tahun ke-7, ke-8, menjelang ke-20 ini, menjelang ke-10 ini, umat Islam betul-betul berada di tempat yang unik, mayoritas tapi tertindas, mayoritas tapi disalahkan dan dikalahkan, mayoritas kehilangan identitas, mayoritas selalu jadi sasaran peraturan-peraturan yang nggak jelas. Setiap musim-musim dengan alasan COVID, selalu yang dicecar cuman lembaga-lembaga peribadatan Islam. Kita tidak mendengar ada penyelidikan dan mendatangi atau bagaimana memperhatikan bagaimana bangku-bangku, karpet-karpet di gereja. Kita tidak dengar itu. Sayang, itu berulang dan terus berulang sampai sekarang pun masyarakat akan sulit untuk kemana-mana karena mereka harus memiliki vaksin dosis 3 untuk bisa berangkat naik kereta atau naik pesawat. Kalau tidak, mereka harus memenuhi surat menyurat yang secara materi memberatkan dan secara proses tidak spontan dan tidak mudah. Yang ketiga, secara internasional umat Islam hari ini mengalami pencaplokan sistematik. Secara internasional yang namanya Palestina itu daerahnya sekarang tinggal 8%. Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948 atau 1949, secara sistematis orang-orang Israel itu membeli dengan cara-cara sistematis. Itu persis dengan yang terjadi di Indonesia selama 20 tahun belakangan ini. Silakan diperiksa para jamaah bagaimana pemilikan tanah di Jakarta. Prosentasenya sudah yang milik pribumi itu tidak sampai 30%. Kenapa? Saya amati secara pengalaman saya aktif dakwah sejak tahun 80-an. Memasuki tahun ke-40 saya menjadi aktivis dakwah. Setiap ada engkong yang meninggal, itu mesti keluarganya akan berembuk buat jual rumahnya. Kalau rumahnya dijual, mesti yang beli orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita sudah tahu orangnya yang mana, penampilannya kayak apa, dan duitnya kayak apa. Punya rumah di sini yang agak bagus, nggak akan ada ketemu duit angka 1-2 M bisa beli rumah bagus, nggak ada. Rumah-rumah yang saya tahu, saya punya banyak perjalanan di sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan 5 wilayah kota. Rumah-rumah yang di pinggir jalan, yang mobil bisa parkir, itu rata-rata antara 20-30 miliar. Ketika engkongnya meninggal, nyaknya sakit-sakitan, anaknya ada 7, cucunya ada 12, dan seterusnya, meninggal, supaya aman tuh dijual. Dengan duit segitu masing-masing dapat sejumlah tertentu, dan dengan jumlah itu nggak ada satupun yang bisa beli rumah. Sementara rumahnya sudah jadi punya orang lain. Kita hitung ya. Di seberang sono ada yang namanya Kampung Bali. Kampung Bali sebelah sinian ada yang namanya Masjid Munawaroh. Kesonoan lagi dekat RW 9 namanya Masjid Musyawaroh. Masjid Musyawaroh di RW 9 itu muslimnya nggak lebih dari 3 atau 2 orang saja. Jadi kalau hari-hari biasa sholat itu bisa nggak ada orang, bisa-bisa nggak ada imam, nggak ada khotib, nggak ada yang ajan kalau nggak ada di petugas yang di ini kan. Rumah-rumah sekitar masjid udah habis dibeli sama orang-orang Cina. Nah, apa yang ingin saya katakan dengan pengantar khutbah pertama ini, situasi umat hari ini yang pertama tadi secara lokal udah malas. Apalagi mau lebaran, udah pertengahan gini, semua mahal. Udahlah, khutbah ngomongnya bentar aja. Padahal ini berbahaya.
Bagaimana kalau keadaan ini dibiarkan lalu sama akhirnya kita akan bertanya. Sekarang adalah tahun terakhir Bapak Anies Baswedan jadi gubernur. Saya tahu tiap-tiap masjid itu dapat sejumlah uang yang cukup, dan juga gereja dapat, biar tahu. Gereja, wihara, itulah pemimpin Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau pemimpin Islam itu berkuasa, maka yang mendapatkan buah, yang mendapatkan manis, yang mendapatkan kebijakan positif seluruh orang yang beragama, baik Islam maupun bukan Islam. Tapi kalau orang kafir yang berkuasa, kita dulu mau potong hewan kurban kagak boleh. Kita adain pengajian di kantor kelurahan, kantor kecamatan kagak bisa. Itu kalau orang kafir udah jelas, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, mari kita sampai pada bentuk. Kalau internasional yang pertama itu aneksasi, pencaplokan negara. Dan ini terjadi sangat mengerikan, dan sayang sekali kita memang tidak cukup punya kesempatan merekam. Misalnya di India. Di India itu umat Islamnya mengalami penderitaan yang berat. Masjid sampai 2 bulan 3 bulan ini udah lebih dari 30 masjid yang rata dengan tanah. Orang-orang mau Jumatan di mana-mana, Jumatan itu ditaruhkan kotoran sapi, kotoran binatang-binatang yang najis itu. Perempuan-perempuan yang berjilbab dijambak. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu di pinggiran-pinggiran desa, para pendeta-pendeta Hindu itu dengan berani mengatakan, kita akan menculik wanita-wanita muslim dan akan kita perkosa. Kalimat itu keluar dari orang dengan seragam bihuni begitu, seragam khusus bagaikan Shaolin pendeta-pendeta itu, keluar dari mulut mereka dan bisa dilacak di akses internasional, di akses internet, di berbagai media internasional. Yang kedua adalah genosida, pembasmian umat Islam. Mari kita buka kasus yang terjadi 2003. Sekitar 12.000 orang tentara Irak yang dipimpin oleh seorang pemuda saleh yang bernama Saddam Hussein, Rijalus Saleh, tapi kita dipaksa untuk membenci dia. Dibuatlah kanal yang panjang sekitar sekian kilometer, dari ujung dikocorin minyak, dari sebelah sana dikocorin minyak, lalu seluruh tentara Irak yang masuk itu dibakar semua, mati sebanyak 12.000 orang. Dan Saddam Hussein itu dibunuh di hari raya Idul Adha. Itu pula yang dihadapi oleh Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yang mampu melawan hegemoni Amerika dan keuangan yang dimiliki oleh para Zionis, ya, para globalis yang sangat impresif. Dia dibunuh oleh pemuda-pemuda kampungnya yang dididik oleh intelijen Zionis. Jadi kalau orang yang nggak tahu persoalan, oh ini si Muammar Gaddafi, dia aja dibenci sama masyarakat. Bukan dibenci. Pemuda-pemuda sekampung dia dididik, diajarin, dikasih duit, dipaksa, didoktrin, diberikan briefing-briefing, akhirnya otaknya pada koslet, akhirnya dibunuhlah Pak Muammar Gaddafi. Itu terjadi kepada semua tokoh kita hari ini di Indonesia. Sekarang kita coba, kalau ditanya, Habib Rizik lagi nggak ada di luar, sedang dalam penjara. Munarman begitu juga. Siapa lagi? Kita celengak-celinguk. Oke, jadi sekarang terakhir di bagian khutbah pertama ini, sikap apa yang perlu kita punya? Dengan waktu yang singkat ini, sidang Jumat yang berbahagia, saya menawarkan beberapa sikap. Yang pertama adalah bersabar dan bersiap. Kalau kita tidak sabar, fenomena aksi 11 April kemarin, itu sebetulnya pertanyaannya banyak. Pertama, kita akan mengakui mahasiswa masih mempunyai elan idealisme yang kita banggakan. Tapi kita sudah tahu yang namanya anak mahasiswa itu umurnya mentok paling antara 17 sampai 20 tahunan. Dalam ilmu jiwa, dalam psikologi perkembangan, orang umur segitu itu bisa apa enggak dia mikirnya secara lengkap. Ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Fenomena dipukulnya seorang oknum yang sama kita tahu, ngapain nolong di situ? Tanda tanya. Siapa dia? Siapa yang suruh ke situ? Ngomong apa dia? Diapain dia? Baru segitu aja nggak sampai 2 jam semua pelakunya sudah tertangkap. Padahal kita tahu bagaimana yang dilakukan kepada ustadz-ustadz di Bandung, di Tasik, di Garut, di Sumatera Barat.
Di berbagai daerah pesantren-pesantren ada yang dibakar pesantrennya, ada yang ditusuk pakai linggis perutnya ustadz-ustadz kita. Sampai hari ini ratusan kasus, satu pun tidak pernah ada yang ditangkap. Ini pertanyaan buat kita kaum muslimin. Maka dengan khutbah yang singkat ini, mari kita awali dengan kesabaran dan kesiapan. Sabar untuk menyimak, sabar untuk mengikuti. Nah, di bulan Ramadan ini kita punya pesan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sekuat-kuat kita. Kalau kita bisa mendengar langsung, membaca langsung, menyimak. Yang kedua adalah menata hati, menata pikiran, dan menata potensi. Kita ini udah nggak direken, udah nggak dianggap mayoritas, gampang disogok aja. Sekarang nyogoknya bukan pakai amplop, tapi pakai kontainer. Saya hanya ingin bersaksi dengan segala keterbatasan saya kepada jamaah hari ini. Tidak ada lagi perlawanan yang berarti ketika mereka lumpuh dalam tumpukan-tumpukan fulus. Sidang Jumat yang berbahagia, sekarang tokoh-tokoh seberani apapun, sehebat apapun, sepinter apapun, dalam temuan saya di lapangan, mereka harus takluk, bersimpuh, bahkan bersujud di atas tumpukan-tumpukan uang yang diantarkan dengan kontainer-kontainer sampai ke pelosok yang paling jauh. Mau kampung yang paling sempit di mana, mau kebun sawah di mana, biar tahu saja. Mudah-mudahan jadi perhatian, dan kita mohon pada Allah semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan orang-orang yang punya peran perjuangan dan kepemimpinan umat bertahan dengan ujian-ujian seperti itu. Karena kita semua tidak bisa memungkiri yang namanya dikasih duit, apalagi satu kontainer. Ya, segepok aja 50 juta, Bapak juga besok cium tangan saya. Pak Awap yang selama ini sama saya nggak pada cium tangan, saya kasih duit 300 juta, cium tangan mau. Sudah jemaat yang berbahagia, tentu ekspresi ini terlalu berlebihan, tapi ini sebuah kejadian. Yang ketiga adalah berlatih secara lahir batin. Mari kita latih hati kita. Mari kita menghitung, ada apa dengan umat mayoritas ini kok jadi orang pada berani sama kita? Karena mereka tahu kita ini hubbud dunia wa karihatul maut. Musuh-musuh Islam itu tahu bahwa pemimpin Islam selesai dengan uang, dengan jabatan, dengan pujian, dengan privilege. Makanya saya selalu bilang, kalau ada calon pemimpin di negeri Islam yang sering mendapatkan hadiah, mendapatkan award, mendapatkan puji-pujian dari dunia internasional, dari Amerika, dari Zionis, dari Israel, tolong camkan kalau calon pemimpin kita dipuji-puji oleh musuh yang banyak membunuh umat Islam seluruh dunia. Siapa dia? Reksa sendiri. Tidak logis kalau orang memimpin kemajuan Islam, membangun penegakan Islam, tapi di mana-mana dapat hadiah terus, dapat pujian terus, dapat award terus. Tapi saya tahu perbincangannya akan menyiratkan kesan dan pesan yang membuat jamaah, maksudnya siapa nih? Pikir aja sendiri. Yang keempat adalah mengikuti perkembangan dari media umat akurat. Jangan sampai kita menghina orang yang berjuang. Seperti apa yang dialami oleh Habib Rizik dengan kasus chat mesumnya dengan Firza Hasan. Itu bohong total. Seorang dokter dosen telematika ITB yang namanya Dr. Hermansyah itu membuktikan bahwa video itu bohong. Dan ternyata berita-berita bohong itu sering jadi hal yang membangun pandangan kita terhadap berbagai persoalan. Yang berikutnya adalah mempersiapkan diri keluarga dan masyarakat. Setelah hari ini, setelah mendengarkan khutbah pada siang ini, saya punya pesan buat para jamaah. Tolong, karena saya sampai hari ini masih cukup kehilangan kabel. Acara-acara seperti hari ini pun saya masih berani menduga bahwa remaja-remaja kita yang usianya 17 tahunan pun sedang di rumah nggak sholat Jumat. Nah, kelihatan nih isinya kongkong semua. Emang remaja dekat Masjid Baitur Rahman udah pada mati? Udah pada kagak ada? Ayo jujur kita. Ada berapa remaja di sekitar Baitur Rahman yang usia 17 sampai 25 tahun? Mana mereka sekarang di sini? Mau bilang sekolah, tanggal merah. Peringatan buat semua.
wal yaksal lazil tarakum min khalfihim zuriyatan diafa khafu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Saya ingin katakan dengan berat hati sidang Jumat yang berbahagia, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tinggal menyerahkan masjid ini bisa berubah jadi gereja. Karena banyak masjid-masjid di Jakarta tidak punya IMB, tidak ada remaja masjid, tidak ada kekuatan yang memadai kalau ada konfrontasi fisik baik dengan kelompok Syiah, kelompok PKI dan yang lain-lain. Terus terang saja saya katakan, kenapa saya beri judul khutbah tadi menata barisan umat? Mereka sudah membunuh hampir setiap hari di berbagai daerah, dari menabrak, mengkampak, menabrak dengan truk, seluruhnya berlalu tanpa berita. Udah banyak diterangin panjang lebar nih, tahu-tahu di kalimatinnya H-O-A-X. Ya kan? Sepanjang apapun penjelasan dari seorang seperti Ustadz Alfian Tanjung ini ngomongin, menjelasin macam-macam, ntar di ujung pertemuan dibilang hoax, antum aja juga mungkin nggak percaya lagi sama omongan saya. Hoax itu jadi sihir, hoax. Padahal itu semua adalah kejadian. Saya coba percepat apa agenda kita ke depan. Sidang Jumat yang berbahagia, di khutbah pertama ini saya akan mencoba mempercepat, ada beberapa poin untuk kita. Pertama, mari kita membentuk pribadi, keluarga dan komunitas yang berkarakter Islam. Iqra, bacalah dirimu. Kafa binafsikal yauma hasiba. Hari ini kita kehilangan karakter pribadi Islam yang membela kepentingan Islam. Ketika dia melihat Islam diganggu, semuanya selesai dengan janji jadi ASN, dengan janji dikasih duit, dengan janji akan dikasih minyak goreng. Semua pembelaan menjadi hilang ketika kita mendapatkan hadiah baik uang maupun barang. Hampir semua pihak. Keluarga kita, bapaknya mendengarkan khutbah, anaknya jalan-jalan tuh pada keliling-keliling tuh. Ntar udah komat baru masuk. Belajar agama dari mana? Kalau khotib sudah naik mimbar, maka malaikat akan menutup buku catatannya. Tuh lihat tuh banyak tuh pada selirwan jalan-jalan. Anak siapa itu? Anak kampung sini kan? Punya cucu bapak, anak bapak. Kita nggak boleh lagi dengerin khutbah ngomong, harus diem. Yang kedua, membangun kafilah, jamaah, barisan umat Islam dengan tuntunan Islam. Saya hanya pesan mudah-mudahan masjid ini coba pengurusnya dibikin jelas. 2, bikin pengajian rutin. 3, hidupkan remaja masjid. 4, ibu-ibu bikin pengajiannya yang jelas. Jangan cuma ngumpul dan bacanya surat itu terus dari zaman beranak sampai pengen punya anak masuk kubur. Nggak ada penjelasan lain. Kalau nggak malah nyanyi-nyanyi doang. Itu yang saya amati secara sosiologis dan itu perlu dibenahi memang. Yang ketiga adalah menyiapkan SDM yang memiliki kualitas, kapasitas. Sekarang kita tanya jamaah Masjid Baitur Rahman, siapa yang anaknya sedang dididik di Akabri, AMN, bukan Tamtama, bukan Bintara, tetapi pendidikan langsung yang nanti bisa diharapkan jadi Panglima TNI. Ayo seruangan ini, siapa yang nyekolahin anak ke sana? Siapa yang sekarang anaknya sedang di Akpol, Akademi Kepolisian, yang nanti bisa jadi Kapolri? Kita menyesali adanya ini tidak Islam, ini tidak Islam, ini tidak Islam, ini tidak Islam. Tetapi kita sendiri nggak pernah didik anak ke sana. Ini sebuah kelemahan yang saya lihat sangat mendalam. Semuanya ingin yang pragmatis, kerja, apalagi ada peluang jadi ASN. Udah, nyogok berapa gak dibayar. Jamaah Masjid Baitur Rahman, Ustadz Alfian Tanjung punya hubungan dengan departemen-departemen terkait. Siapa yang anak-anaknya ingin dapat SK PNS alias ASN, hubungi nanti setelah khutbah Jumat. Yakin saya Pak, berebut Pak. Paling nggak minta nomor handphone saya. Baik para jamaah, ASN di semua departemen tergantung saya. Saya punya jatah tiap-tiap departemen 35. Yang mau dapat SK-nya bayar ke saya sejumlah tertentu, sebutlah misalnya 300 juta. Langsung bayar Pak, saya yakin orang SK-nya mau keluar. Ini fakta sosiologis hari ini. Saya tidak mengerti sampai segininya kita. Orang lain nggak kepengen Pak jadi pegawai negeri tuh. Dia punya Mangga 2, dia punya Gajah Mada, dia punya Lipo. Bapak tahu, Lipo per Desember 2015 itu mengkalkulir pemasukannya 400 triliun.
Kita semuanya kepengennya jadi gampangan, jadi pegawai negeri, nyogok nggak apa-apa. Ntar kalau habis nyogok habis korupsi ditangkap masuk penjara. Yang keempat, merajut ikatan potensi komponen, elemen dan satuan gerakan Islam, paling tidak di tingkat lokal yang masih bisa. Saya tidak mungkin meneruskan khutbah saya kepanjangan nanti. Yang terakhir, saya mohon para jamaah, mari melakukan persiapan dan kesiapan logistik, alat-alat, sarana prasarana, biaya dan harta kita. Karena saya punya feeling ada kalimat yang diulang-ulang oleh mantan BIN Pak Samsir Siregar, akan ada sesuatu setelah Idul Fitri. Karena kita melihat ada yang tidak connect dengan aksi-aksi mahasiswa ini dengan big data, dengan bilang nggak mau ada 3 periode, bilang nggak. Kita udah terlalu sering dibohongin dan kagak dianggap, kagak direken. Saya tidak berani meneruskan ini bukan karena takut, mungkin persoalan waktu dan juga porsi khutbah kita yang memang harus sampai ke batas kesadaran. Hari ini kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqillah haitsu ma kunta. Masyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib akan memberikan penegasan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Teliti sebelum membeli. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat dan kebahayaan buat generasi di belakang kita. Mudah-mudahan dengan saya mencoba menyampaikan dengan datar, dengan tenang, tuan-tuan bisa memikirkan kondisi kita sangat serius. Pertumbuhan gereja di Indonesia setiap tahun itu 466%. Pertumbuhan masjid cuma 66%. Jadi kita itu sebetulnya mengalami pengepungan banyak dari gerakan kristenisasi, gerakan PKI, gerakan Syiah, gerakan aliran sesat, ditambah lagi sekarang transgender boleh bikin KTP. Penampakannya cewek menggol-menggol, bikin KTP tapi buat cowok, orangnya dia juga. Itu boleh, dan itu sama juga kita memperbanyak jumlah kaum Nabi Lut. Kita sudah tahu fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin fa'tabiru ya ulil absar. Ketika orang-orang pendosa, orang-orang maksiat, orang-orang LGBT, orang-orang yang jauh daripada hidayah Allah menjadi orang yang bisa semaunya, maka ketika nanti Allah menghukum dia, yang kena bukan cuma dia, kita juga kena. Kenapa? Karena wilayah nahi mungkar sudah kececeran. Apalagi setelah FPI dibubarkan tanggal 30 Desember tahun 2020. Orang jahat bisa semaunya, orang bejat bisa semaunya. Apalagi diundangkan, sudah disahkan undang-undang yang kemarin berhubungan dengan kekerasan seksual itu. Belum lagi undang-undang pesantren, di mana nanti semua kiai dan pimpinan pondok pesantren akan dilakukan standarisasi keilmuan menurut rumus Islam Nusantara. Itu udah dalam bentuk undang-undang, Pak. Negara ini mengalami perusakan sistematik secara ideologis, secara fisik, dan tokoh-tokohnya diselesaikan. Pertanyaannya, dari awal masa Covid sudah berapa banyak guru-guru kita yang meninggal dunia? Kita nanya balik, orang Cina berapa yang mati? Kita tidak menganggap Covid tidak ada, memang ada. Tapi kenapa kok bisa milih ya? Kenapa bisa milih? Siapa yang punya kerjaan sampai kita kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain, kita kehilangan Ustadz Lutfi Fatullah, kita kehilangan Ustadz Najamuddin Ramli, kita kehilangan Ustin Muindillah, kita kehilangan banyak teman-teman saya seperti Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur Sudarno Hadi, pantaran-pantaran saya. Tapi karena memang kita udah biasa sebodoh amat, bukan urusan gue, ya udah.
Besok mungkin yang terdengar, oh yang meninggal Ustaz Alfian Tanjung, kenapa? Ditabrak, ditembak. Ya, bodoh amat, bukan saudara gue. Kita kan sebodohan. Emang kita peduli? Dari 2.200 orang dalam penjara, emangnya Jamaah Maitur Rahmat ngatur duit mau bikin kirim sumbangan? Ayo, saya nggak yakin tuh. Dialokasiin nggak? Nih, apakah nanti jatah ini cari orang yang masuk penjara juga, tetapi yang kira-kira bukan tokoh. Bantulah keluarganya. Karena yang saya tahu yang suka bantu itu gereja. Karena saya ngalami di penjara, Pak. Jadi jangan heran orang keluar dari gereja, keluar dari penjara masuk Kristen. Tanggung jawab juga jamaah. Apalagi anak-anak itu tentu jauh lah ya kalau yang tokoh-tokoh. Tapi kalau yang anak-anak dengan kasus kriminal yang lain, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa, semoga doa kita siang ini bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, kesabaran dan kesiapan menghadapi segala situasi dengan optimisme dan keyakinan bersama Allah kita akan tetap bisa melawan musuh-musuh itu dengan iman, dengan Islam, dengan dakwah, dengan jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakkara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, kami mohon di pertengahan Ramadan ini jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang mampu menyempurnakan segala perilaku akhlak menurut agama Islam untuk diri kami sendiri, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, seluruh keluarga yang di bawah tanggung jawab kami. Ya Allah, berikan pertolongan untuk kaum muslimin di negeri ini maupun di seluruh dunia Islam. Berikanlah umat Islam Indonesia kesadaran yang penuh bahwa negeri ini terutama agama ini dalam bahaya. Guru-guru mereka telah meninggal dunia karena dengan operasi intelijen medis ataupun dengan kerja-kerja lain yang kami tidak tahu sebabnya. Gerakan anarkis, merusak, membakar, merobek dan melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap umat Islam hampir tidak ada perlakuan yang memadai, tidak sebanding dengan beberapa orang yang hanya sedikit terluka saja mendapatkan perlakuan yang berlebih-lebihan. Kami mohon tolong padamu ya Allah. Jadikan siang ini kami sadar. Dengan sadar itu kami mengerti bahwa kami tidak bisa membanggakan mayoritas kami. Dengan itu kami sadar, dengan sadar itu kami berhitung langkah kemudian setelah hari ini dan setelah hari raya nanti. Berikan kepada kami kesabaran ya Allah. Dengan sabar itu kami menjadi tenang, tidak terlalu nervous dan berlebihan terhadap persoalan hidup yang kami hadapi. Berikan kami kejujuran. Dengan jujur itu kami menjadi pemberani karena kami akan meyakini Engkau pasti akan menolong orang-orang yang membela agamamu. Berikan kepada kami keadilan karena adil itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. I'diluhu aqrabu littaqwa. Berikan kepada kami keikhlasan karena ikhlas itu akan membuat kami terus gembira, ceria, semangat dan siap untuk membela agama ini dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.